Pengen update soal musik? Mau tahu hal yang unik di balik musisi favorit kamu? Atau haus akan informasi musik terkini? This is Minute, Music in Your Plate. Hanya di MMTC Radio Jogja. 107.7 MMTC Radio, The Next Generation Channel. Kembali lagi di Minute Music in Your Play. Ya, Minute hari ini tuh agak beda ya. Kita kayak lebih ada visual lah gitu. Yang biasa kita audio doang, yang biasa kita bisa tag di kamar kosan Bara atau di kosan gue, atau mungkin ada di, kita sempet tag di mana sih waktu itu terakhir? Di studio. Di studio, tapi yang kayak benar-benar menjauh banget gitu ya dari anak-anak gitu. Kan. Nah, tapi kan teaser udah bisa ngelihat muka kita dari poster ya, jadi nggak asing kan ngeliat muka Bara dan Karin gitu. Kita cek dulu ya, kamera 1, kamera 2, kamera 3. Ini lagi narsis banget ya. Oke, teaser, mungkin kalau kalian bertanya-tanya ya, nih ada apa sih nih kok Minute episode kenapa sih gue ngomong belibet banget? Ini kenapa ada visualnya? Kenapa kok kayak Karin sama Bara cantik banget? Iya sih, makasih banget ya. Biasanya kita bare face ya, bangun tidur. Iya. Kalau nggak bangun tidur biasanya mau tidur. Nah ini tuh kita sayang sekali ya, kita mau mengumumkan kalau ini episode terakhir atau bisa dikatakan close mic-nya Minute gitu. Sedih banget sih. Udah berapa bulan ya kita ya? Kayak udah berapa episode sih Minute? Sekitar 8 episode ada kali ya. Mungkin kita juga ngitungin teaser. Boleh teaser. Kayak kita tuh ngitungin pas 4 episode doang gitu. Habis itu kayak tag ya. Iya. Sekarang kita juga nggak tahu berapa episode. Dan ya surprisingly selama di Minute kayak banyak cerita ya, walaupun sebenarnya ceritanya juga nggak sebanyak itu. Kita lebih membagikan cerita di setiap episodenya ya. Iya, kayak kita tuh sering banget udah dikasih materi A, terus kita kayak nggak cocok gitu, nih, terus langsung kita skip. Kita banget lah gitu. Langsung kita ganti kayak semau kita itu jadi materi B gitu. Tapi ya pada akhirnya materi-materi yang kita bawain selalu sukses gitu. Kita punya listeners sampai 1 juta nggak sih kalau nggak salah. Wow, kita ngalahin Magnato. Oh iya, ngalahin Seruput Tendang. Betul, terus ngalahin Desta Edgina. Iya. Ngalahin semua kayak semua tuh kalah gitu sama Minute. Apalagi yang kayak podcast sebelah tuh yang pengen viral atau emang mereka beneran viral. Mereka tuh apa ya, title-nya doang pengen viral, padahal kan sampai sekarang mah nggak viral. Gak apa, ini Minute versi Karin Bara yang ya udah, kita kan emang biasa ceplas-ceplos, yang bahkan kita tuh lebih sering bahas gimmick ketimbang materi kita nggak sih? Kayak materi kita tuh paling sekian persen, gimmicknya 100%, 50% lah gitu. Yes. Tapi kita emang biasanya tuh kayak bawain materi, terus yang kayak ya udah kita cerita aja kayak ngobrol biasa. Karena kita tuh anaknya emang nggak mau tekstual ya. Ya ini bukan sok-sokan, cuman kayak kalau kita rekaman podcast dan itu berbasis based on teks tuh kayak yang nggak natural aja gitu loh, nggak real. Jadi ya selayaknya seorang seorang penyiar. Nah kita kan ini emang base-nya di MMTC Radio ya guys ya teaser. Jadi kita tuh emang diajarkan untuk ya udah mengalun saja gitu, mau ngomong apa, mau bercerita apa, itu kayak mengalir aja gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita bahas satu musisi gitu ya, kita bahasnya kayak kita ngegibahin dia aja ya. Iya sih, bahas konser kayak kita mau bagi pengalaman gitu. Kita nggak bagi-bagi tips and trick, atau kita nggak bagi-bagi profil, tapi kita bagi-bagi pengalaman, cerita-cerita tentang
topik yang kita bawakan Iya. gitu. Tapi yang gue sedihin ya dari banyaknya episode Minute yang udah rilis, ada beberapa episode yang nggak beberapa episode ya, ada yang kayak ide-ide yang menurut gue belum dikupas banget gitu loh. Contohnya apa tuh? Kita kan sering banget bahas konser ya, kayak literally konser K-pop lah, konser lokal lah, konser internasional, kayak literally banyak banget konser gitu. Tapi kita nggak pernah yang bahas satu musisi yang kita kupas sampai mungkin dark secretnya, yang kayak kita ya Minute walaupun kita ngomongin musik ya emang apa salahnya kalau kita ngomongin gosip-gosip juga nggak sih? Tapi kita waktu itu pernah bawain lagu apa sih yang sampai dark secret, yang waktu lagunya Sepia itu tuh lagunya apa ya? Oh, kita bawain lagu yang di remake lagi ya, dari itu. tahun berapa, terus kayak di remake lagi. Bener. Dan waktu itu sampai apa sih makna di balik Sepia? Soalnya kan ada simpang siurnya kan, kenapa Sepia itu dibikin gitu. Tapi pada akhirnya topik yang dibahas itu kan dari awal bukan bukan menjurus sih, ya memang. Bukan general. secara spesifik itu ke topik salah satu musisi gitu. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal konspirasi musik tuh banyak banget. Iya sih, mungkin nanti ya tolong ya selanjutnya di podcaster selanjutnya tolong bisa. produser selanjutnya tolong lebih kreatif lagi ya. Ini kita kayak produsernya kan masih sama. Iya kan kita ada regenerasi, sempat ada regenerasi produser kan. Kalau dulu Bu Ratri, produser kita, yang sekarang emang nggak hadir ya, kenapa ya? Tolong Bu Ratri. Tapi kan untuk beberapa episode setelah ini kan masih produser yang sama nih. Masih Mungkin bisa kinerjanya ditingkatkan lagi ya kakak. Bener kayak semoga podcaster Minute selanjutnya punya banyak ide-ide lebih menarik daripada kita. Jadi kayak mereka bisa lebih gampang brainstorming gitu loh sama produsernya. Dan juga untuk kalau experience aku selama dibawain sama Ratri dan Elanda tuh ada perbedaannya. Kalau dari Baras dulu deh, rasanya ada bedanya seperti apa? Apa ya? Jujur aku sih nggak tahu, tapi yang paling melekat waktu itu tuh Ratri tuh mungkin karena cewek ya, jadi dia tuh bisa ikut nemenin kita kalau lagi recording gitu, terus kayak bawain makanan. Kalian di mana, mau di mana nih, apa take-nya, ya udah nanti aku nyamperin ya jam berapa, terus tiba-tiba dia bawa snack kayak wow, mengayomi banget. Jadi kayak Kak Ratri, ya mungkin kalau kita manggil Ratri aja, Ratri tuh secara jamuan untuk podcaster itu selalu kayak 100% gitu loh. Dia selalu kayak pengen nyamperin kita mau tag di mana, kosan Bara, oke, dia nyamperin. Kalau Elana nggak mungkin relate ya, karena nggak mungkin dia masuk kosan cewek. Tapi Ratri itu selalu yang kayak ya berusaha sebisa mungkin untuk nemenin gitu. Kalaupun emang dia nggak bisa nemenin, ya dia akan tetap monitoring lah, monitoring kayak minjemin laptop, karena kan kita berdua nih storage-nya iya full ya, nggak bisa. Kayak kentang banget ya, jadi kayak storage kita tuh sangat menyedihkan. Jadi kalau kita take podcast untuk satu episode baru setengah jam mungkin udah kayak main meledak gitu lah. Nah tapi ya kalau yang gue rasain sendiri dari Elanda tuh, ya of course dia ide-idenya bagus, cuman mungkin emang kita belum terlalu lama untuk kerja bareng gitu ya. Dan Elanda dan juga Fatan dan juga Bila kayak kita tuh baru kerja 2 kali podcast terus sudah close mic, jadi gue nggak terlalu bisa menilai mereka sebagus apa, tapi gue rasa mereka tuh punya potensi yang bagus karena mereka selalu dengerin gitu loh. Kalau kebawelan gue dan Bara yang kayak request A B C D E F G, mereka tuh mau gitu loh dengerinnya. Lebih kayak kesel sih, tapi kayak harus legowo gitu kan. Karena cutting kali ya. Kalau lu Bar ngerasa setelah Minute dipimpin oleh produser Elanda nih ada perbedaan gak sih sama Ratri? Perbedaannya apa ya, selain yang memang signifikan yang tadi gue bilangin, gue juga lupa lagi topik yang waktu itu kita sama Ratri apa aja yang dibawain. Tapi kita so far sejauh ini tuh ya udahlah, karena kita kan nggak pindah topik gitu kan, jadi ya masih aman-aman aja sih menurut gue.
Kalau topik pertama yang kita bahas itu kan gue inget banget tentang Justin Bieber ya. Oh iya, Justin Bieber. Tapi Udah. Ratri lebih mengulik satu musisi gak sih? Iya. Kayak sampai konsernya kapan? Benar. Kayak itu tuh gue udah senang banget karena kita akhirnya membahas tokoh gitu kan. Tapi kesini loh, kok jadi konser terus gitu. Ya oke, emang euforianya tuh emang Minute tuh lagi kebetulan konser terus gitu kan. Cuman ya orang-orang pun juga akan bosan gitu loh sebenarnya. Kalau gue menempatkan diri jadi audiens Minute mungkin ya kayak yes hari ini konser K-pop, saya besok lagi konser lokal kayak can we change the topic gitu loh. Dan kayaknya Minute tuh lebih cocok mungkin nanti bisa jadi media partner ya. Iya benar-benar. Mau konser media partnernya podcast Minute gitu. Kita bisa bahas after concertnya atau kita announce concert itu. Benar. Gitu. Jadi kayak Minute kalau nggak diterjunin langsung di tempat konsernya kayak untuk apa gitu. Kita cuma membahas konsernya doang. Atau mungkin gitu. bisa dapat tiket gratis gitu kan. Kita experience langsung nih gitu. Bener, ya nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin kalau ada konser lokal di sini, terus mau kita kulik benar-benar literally satu episode tentang konser itu ya setidaknya kita diundang lah ya di konser itu. BTW ini panas banget ya say. Iya. Ini kita kayak Ini kita- overexposure gak sih di kamera? Ini pasti kalau di kamera kita kayak malaikat sih. Wah. Udah gitu ininya putih kayak wow. Kita ini temanya dicium matahari ya, dicumbu matahari. Wow. Kalau Bar sendiri pernah dicumbu? Enggak dong. Kok Anda pertanyaannya nyeleneh ya? Ya kan ini kita masih berhubungan sama dicium matahari Oh, gitu loh. iya. Siapa tahu ada relate-nya gitu kan. Ya dicium mama, dicium ayah gitu Oh kan. iya, Salah satunya. Masa sering. lo gak pernah dicium sama orang tua sih? Pernah juga kan? Iya pernah. Atau lah. kurang kasih sayang Aduh. juga. Jangan dibuka dong kartunya. Gitu. Apa? Kalau lo sendiri Bar, Kenapa? selama di Minute ada gak sih episode favorit lo? Walaupun lo lupa ya sama mostly dari title episode kita, tapi ada gak sih episode favorit lo? Episode favorit kayaknya itu sih yang ngulik lagu yang pas Sepia itu. iya judulnya apa sih? Ya itu yang remake Itu, remake ya, song itu remake loh. song. Ya, iya itu sih salah satu yang berkesan buat gue. Hmm. Kalau buat lo apa? Kalau gue apa ya? Karena kita keseringan ini ya bawain materi yang kayak konsep tuh kayak on the spot kayak gitu. Kayak 10 lagu Oh, iya, ini iya. kayak 10 lagu itu. Jadi kayak nggak yang satu subjek kita bahas, kita kupas, tapi lebih ke ya itu kan tadi bahas yang beberapa. Kalau gue sendiri mungkin yang ini lagu berdasarkan abjad. Bulan itu bulan juga ya. sih, itu juga itu Ya, update lagu dari 26 berdasarkan ya, bulan. saya lama banget podcastnya bisa 2 jam. Iya sih itu juga podcast seru terlama sih. kita nggak sih? Aku nggak merhatiin tapi itu juga lumayan seru sih buat aku. Jadi kayak monthly soundtrack gitu Ya, monthly kan. soundtrack. Itu seru sih. Walaupun kita waktu itu tag-nya di kamar yang udah ngantuk gitu kan, tapi Kita kayaknya memang ngantuk terus kalau ada podcast. kalau nggak ngantuk buru-buru, jadi kayak ya udah kita emang fleksibel gitu loh. Kalau orang-orang mungkin kalau Tuan Puan ya, gue pernah lihat salah satu recordnya, mereka tuh kalau tag podcast itu ada mikrofonnya, terus ada IT-nya yang kayak bener-bener kita yang bener-bener ini monitor, headset, udah tinggal manual gitu tuh. Kita tuh selalu manual ya Bar ya. Iya, kita cuma pakai handphone dan pakai earphone. Tapi Kayak apa apa? sih namanya? Mic-nya earphone. Ya ampun Tuhanku. Mikrofon. Iya, Nah, mic-nya earphone Iya, kan. iya, mikrofon. Ya walaupun kayak gitu gue sebenarnya nggak, ini bukan berarti gue mengeluh atau gimana ya, cuman kan dari banyaknya pengalaman kita ini akhirnya gue belajar gitu kalau banyak banget hal-hal yang gue dapetin selama di Minute. Apalagi gue tuh sebelum gue merambah ke podcast dan udah, walaupun kita udah jadi penyiar ya posisinya, itu gue belum seluas ini untuk ngomong gitu. Mungkin dulu gue masih bener-bener
butuh teks banget buat nyusun kata kalau gue nih harus ngomong apa, abis ini gue ngomong apa. Tapi setelah di minute dan gue belajar untuk bridging, gue belajar untuk kayak ngolah materi di otak gue gitu, gimana nih abis ini gimana untuk sampai ke materi B nih gue harus ngomong apa. Itu jadi ada banyak pengalaman yang gue dapetin di minute ini. Yes, sejujurnya sama sih karena gue tuh agak susah ya mengolah kata-kata yang ada di otak gue gitu. Jadi pas terus menerus latihan di beberapa episode minute tuh menjadi lebih luwes aja kalau ngomong gitu. Kadang-kadang kan kalau kalian pernah dengerin tuh kalau gue di podcast kayak aduh gue lupa lagi mau ngomong apa, aduh gue nggak tahu lagi mau ngomong apa gitu kan. Sering banget kayak gitu. Tapi sekarang ya lumayan, walaupun masih ada sedikit-sedikit, cuma kayak ya better lah gitu. Ya apalagi kadang gue ngerasa kayak gue pun kalau ngomong gak bisa direm gitu. Jadi kayak gue tuh lupa kalau tanaman gue belum ngomong atau tanaman gue ngomongnya masih sedikit. Jadi gue juga di sini mengolah porsi juga gitu, belajar kalau kalau siaran atau podcast berdua itu nggak harus lo terus gitu loh yang ngomong. Jadi kayak wah banyak banget sih pengalaman yang gue dapetin, walaupun memang kita benar-benar jalan secara otodidak gitu loh. Keren sih untuk semua produser dan anak program yang ada di radio. Kita salut banget karena udah menciptakan ruang untuk penyiar ini berkarya gitu loh. Karena kalau nggak ada podcast rasanya kayak ya udah nungguin jadwal siaran aja, tiap ada baru bisa latihan gitu. Walaupun memang bisa latihan di depan kaca, tapi kan vibes-nya beda lah. Beneran yang kayak itu akan beneran didengerin orang gitu. Bener, apalagi dulu angkatan kita ya khususnya itu mostly lebih banyak online gitu. Jadi kita kayak ya experience di studio tuh kurang, terus juga kita masih belum terlalu familiar untuk equipment yang ada di radio. Jadi kayak banyak kendala-kendala yang akhirnya menghambat kita gitu. Tapi dengan adanya podcast ini kita jadi punya banyak kesempatan lagi gitu. Tapi ngomongin radio ya, MMTC Radio. Apalagi nih Kak? Kita ini aja langsung masuk ke harapan aja gimana? Ya lebih ke throwback dan harapan juga sih. Kalau dulu kan kita masuk MMTC Radio tuh saingannya banyak banget ya. Banyak banget. Dan menurut gue sulit banget untuk masuk MMTC Radio di angkatan kita gitu loh. Karena kita punya banyak saingan yang berat dan saingan yang menurut gue juga ternyata mereka walaupun nggak terseleksi di sini, mereka punya banyak ruang ekspresi di luar gitu. Dan itu keren banget dan kita salut banget. Nah, lo sendiri selama 2 tahun ada di sini. Wow, lama banget ya. Iya, 2 tahun loh kita. Apa sih suka duka dan mungkin lu bisa mentautkan harapan juga untuk MMTC Radio ke depannya? Suka duka gue banyak sih sukanya karena kan gue belajar berekspresi di sini, gue belajar ngomong, gue belajar gimana mengendalikan emosi juga kan ketika ya lo mau jadi penyiar, mau lo lagi beneran gak bisa ngomong, lo lagi sedih apa segala macam kan kita beneran harus ngomong dan smiley voice kan, jadi itu sih yang juga belajar mengolah emosi. Terus gue anak yang sangat-sangat enggan dan lebih mending di rumah aja, nggak keluar, tidak berinteraksi. Tapi kan sebagai anak radio mau nggak mau kan harus berinteraksi kumpul, dan harus ngobrol, rapat, ngobrol. Apalagi base-nya kan memang suara ya, jadi kan mau nggak mau memang harus berlatih untuk banyak ngobrol, harus berlatih untuk gimana sih cara mengolah vokal yang benar gitu sih. Walaupun sekarang suara gue juga nggak berubah-berubah. Gue kalau pakai teknik vokal yang mau gimana banget ya. Susah sih sebenarnya kalau ngomongin teknik vokal, tapi dengan kemajuan ya lo yang biasa memilih diam karena kan ya Bara kan kita tahu ya introvert banget. Semuanya tahu tuh. Introvert, dan dulu kalau di angkatan gue disebutnya dia ngantukan. Karena dia selemes itu kayak yang gitu kayak sengantuk itu guys. Terus ya kita lihat dengan Barah yang kayak gitu, yang introvert kayak gitu bisa menjadi podcaster dan bisa selus inilah ngomongnya. Itu suatu kemajuan yang pesat banget gak Terima sih? kasih ya sudah mendampingi saya. Itu serius sih, ini gue nggak gimmick, nggak apa sih bahasanya peres gitu loh. Tapi emang
gue ngelihat banyak kemajuan yang ada di Bara yang gue ngelihat tuh dia akhirnya jadi multi talent gitu loh, dari banyaknya hal yang dia pelajarin gitu, apalagi dengan background ayah ibu yang sangat-sangat mendukung ya dengan ini loh yang seperti ini. Wah, tepuk tangan loh mereka semua. Wuh. Oke. Gimana kalau Karin, apa kesan-pesan lo selama ada di radio ini? Kesan-pesan gue bener-bener happy banget, walaupun emang banyak pasang surutnya, apalagi di 1 tahun terakhir kayak wah tanggung jawab dan lala lili, apalagi gue nggak bisa yang main-main waktu di tahun pertama, tapi gue ngerasain banyak euforia gitu di sini. Gue merasa sangat-sangat senang, gue merasa punya tempat di sini, gue merasa ada ruang untuk gue bisa jadi diri sendiri, karena selama di radio tuh gue nggak menahan diri gue gitu loh. Bahkan sampai mungkin kalau ada footage yang memperlihatkan gue joget gak jelas atau gue karaokean sampai teriak-teriak, itu adalah sisi gue yang happy gitu loh, itu sisi gue yang seneng dan sisi gue yang menerima lingkungan gue gitu. Jadi kayak kalau gue nggak ada di radio, mungkin masa kuliah gue bisa dikatakan flat banget, literally ya udah kayak mahasiswa kupu-kupu yang ikut organisasi yang kaku gitu kan. Nah gitu deh. Tapi lo mau ada cerita lagi gak nih Bar? Enggak ada, gue udah panas banget, bentar lagi gue meleleh nih. Tapi abis ini kita ada bahasan lagi buat teaser. Bener. Kita tuh punya 1 guest star, karena ini open mic ya, open mic. Enggak, kita close mic dong. Oh iya, astaga. Open mic stand up side. Kita close mic. Dan kita punya edisi spesial untuk mendatangkan superstar. Enggak superstar sih, guest star sih. Jadi guest starnya itu siapa? Bisa jadi musisi favorit kamu atau bisa jadi crush Lagunya kamu pernah gitu. tiba-tiba ke-play di Spotify mungkin. Kita nggak ada yang tahu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Minute Music in Your Plate. Kembali lagi di Minute Music in Your Plate. Yeay. Sepi ya, tadi tepuk tangannya udah ini soalnya udah berhenti. Wah, kita udah bertiga aja ya Bar ya, tiba-tiba. Wah, ada siapa ini? Ada siapa ya? Jadi kita tadi kan udah spill ya kalau Yes. kita kedatangan tamu spesial guest itu untuk close mic. Nah, kira-kira kita harus kenalan dulu nggak sih? Harus biar kenal. Boleh. Karena ada pepatah tak kenal maka tak kenal. Iya. Kalau pepatah yang aku dengar, tak kenal maka tak tuntuang. Siap. Enggak lucu sih, enggak lucu. Oke. Kak Dewa ya. Iya benar banget. Kak Dewa. Gimana nih? Sekarang apa ya? Keseharian lagi sibuk jadi apa? Keseharian saya sekarang sibuk jadi mahasiswa, sama ada sedikit kerjaan gitu. Kerjaannya apa tuh Kak? Spill. Kerjaannya macam-macam. Tapi karena kan kebetulan kerjaan saya lebih sering di Cilacap. Kalau jauh boleh ya? saya aslinya itu Cilacap. Oke. Kebetulan di sini hanya berkuliah saja begitu. I see. Kenapa bisa dari Cilacap kuliah di MMTC nih Kak? Sejarahnya gimana nih? Wah, nggak cukup durasi nih kalau panjang-panjang. Tapi kalau boleh secara singkat aja, sebenarnya saya berusaha masuk MMTC ini udah 5 kali. Wow, Sudah 5 kali ya. Ya, demi MMTC. Wow. Seperti itu. I see. Saya sebenarnya udah dari 2019 nyoba 2019? masuk. Oh, berarti lulus angkatan 19. Wah, kalau ngomongin itu sebenarnya saya lulus itu tahun angkatan 2016. Wow. Ya. Oke. Saya sebenarnya lulus tahun 2016, cuma kerja dulu, barulah setelah ada sedikit duit nih, terus ditawarin nih buat kuliah. Dan sepertinya MMTC menarik nih, karena dulu lagi senang-senangnya buat bikin-bikin video gitu, dan kebetulan dengar-dengar dari teman kampus ini sangat cocok seperti itu. Ya, Jadi karena akhirnya basicnya multimedia ya. ya masuklah di tahun 2019. Nah, nyoba masuk itu dulu pertama lewat jalur tes. Oke. Dulu lewat jalur tes dan selalu tidak masuk.
Karena sudah lupa pelajaran. Yang penting berangkat Iya, modal iya, nekat bener, gitu bener, kan. Dari Sam- 2016 ya, sih soalnya. Sampai pada akhirnya masuk itu 2021. Karena kebetulan masuk jalur Covid. Cuman suruh ngirim portofolio ya. Kirim-kirim lah, ada banyak dong. banyak banget. Kirim masuk ya. Alhamdulillah ya. Emang udah jalannya berarti MMTC. Ya, semoga ya. Berarti ya selama masa kerja transisi hingga sampai kuliah ini, apakah dirasa masa-masa itu cukup berat atau itu juga suatu petualangan gitu buat Kalintang? Kak Dewa. Sama aja, nggak apa-apa. Tapi kayak tadi bridging-nya kan Kak Dewa kan kita belum teaser belum tahu kalau Kak Iya. Dewa tuh namanya Dewa Lintang. Oke, betul. Ya, kan. Kalau ngomongin soal perjalanan berat, ya setiap orang punya masanya sendiri-sendiri lah. Dan kebetulan apa yang saya kerjakan sampai saat ini lumayan berat. Cuman sebagai laki-laki ya harus bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri tentunya. Iya, bener. Kurang lebih seperti itu. Kalintang nih pasti anak pertama ya? Betul sekali. Soalnya kelihatan dari tos dulu. Ada pertama. first child ya, kita bertiga nih. Kelihatan soalnya dari aura, mungkin dari cara ngomong dan cara berpikir biasanya kelihatan gitu loh. Kalau ya bukannya kita underestimate anak-anak yang lain, cuman ya kita kayak ada radar sendiri ya sih. Lebih ke mengayomi nggak sih ya? Tapi aku mau nanya ini, biasanya kan kalau orang-orang tuh udah kenal cuan tuh biasanya ya udahlah kerja aja, Iya. pendidikan mah ya udahlah gitu. Tapi kenapa sih memprioritaskan untuk ya udah ayo kita usahakan untuk bisa kuliah gitu, Kak? Oke, kalau ngomongin soal cuan sebenarnya udah lumayan ya. Dari kerjaan keseharian yang dilakukan. Cuma dari saya pribadi, saya nggak pengen kalau ada masa muda saya yang kehilangan gitu loh. Saya masih pengen berteman, masih pengen ketemu orang, cari relasi baru, dan masih pengen kuliah. Akhirnya selama kerja itu di tengah jalan tuh, wah kayaknya aku udah pengen berteman lagi nih sama teman-teman baru. Akhirnya daftar kuliah lah seperti itu. Pada intinya nggak pengen ada kehilangan waktu muda lah. Iya. Gitu. Dan ini mungkin bisa jadi pesan ya buat teaser kalau buat teaser di luar sana yang memang masih struggle dengan apa ya faktor ekonomi mungkin atau faktor pendidikan atau faktor lain lah, banyak lah faktor-faktor yang menghambat teaser yang mungkin pengen kuliah tapi belum kesampaian. Itu nggak usah kecil hati karena pasti selalu akan ada jalan jalannya. gitu ya. Betul. Kayak Kak Dewa nih, dia nggak putus gitu loh, walaupun udah ditolak MMTC berkali-kali tetap gitu loh, dan akhirnya Emang rezekinya di iya, situ rezekinya gitu. di sini, dan ini memang jawabannya. Emang orang yang gigih itu nggak akan pernah nggak akan pernah jalannya tuh pasti akan ada, selalu ada gitu, nggak akan pernah digagalkan oleh waktu gitu. Ada quotes juga nih. Wah, apa Quotesnya tuh? tuh gini. Banyakin kesempatan untuk gagal biar kamu tahu kemana kamu akan melangkah selanjutnya. Banget. Buat Kayak nanti tolong di editor ya, ditulis nanti di sini ya. jadi iya sih, aku sepakat banget karena kalau kita nggak ngerasain gagal atau mungkin baru ngerasain gagal itu setelah kita berumur ya, jadi kayak rasa kaget dan rasa sedihnya itu lebih mendalam gitu, berdukanya tuh lebih lama, terus juga untuk bisa recover lagi tuh lebih lama. Jadi kalau mungkin kita udah sering ngerasain luka, walaupun memang bukan berarti kita harus jadi ayo terluka terus masokis gitu kan, jadi tapi kalau kita sering merasakan ups and downs-nya life itu kita bakal Akan lebih terbiasa ya, sih. jadi lebih terbiasa dan Lebih menghargai gimana pas kita di up-nya gitu. benar. Thank you, Bar. Nah, ini kita banyak banget sih yang mau aku kulik dari Kak Dewa. Selain dari karya-karyanya yang kita udah sempat dapat spill ini, mungkin ada juga hal-hal yang berkait dengan kesehariannya di kuliahan nih, di kampus nih. Boleh. Kayaknya Kak Dewa tuh aktif banget gitu kalau dari Instagramnya, praktek mungkin prakteknya tuh kelihatannya kayak wah jadi perannya penting banget gitu loh. Nah, Kak Dewa sendiri selama di akhirnya nih keterima di MMTC, ngerasa ekspektasinya terpenuhi gak?
Ya semoga ya, semoga dengan kampus yang sangat membanggakan ini ya, Iya. semoga bisa memenuhi sampai ntar selesai. Amin. Tapi selama di perkuliahan biasanya apa ya, hobi dan juga sering banget diandelin untuk jadi apa? Jadi talent, Jadi talent. jadi talent, lebih sering jadi talent ya. Ya nggak tahu kenapa mereka milih saya jadi talent ya. Karena berkarya dan karena juga berbakat gitu loh Kak Dewanya. Semoga ya, Amin. Aku sendiri ini kok percaya kok. Ya, Tapi jangan kalau percaya. selain jadi talent, misalkan jadi apa ya, Scriptwriter, kru yang suka Oke. nulis juga kan? Nulis juga, kadang kalau di perkuliahan ini ya scriptwriter pernah, terus produser pernah, produser. Oke. sutradara pernah, DOP pernah, tapi ya mungkin semua tak coba sih, semua tak coba. Cuman kalau ngerasa berat itu produser tuh berat, produser berat. Produser sama Respect sutradara buat produser-produser. lebih Sutradara masih oke lah, cuman produser oke. itu harus bikin dispro. Aduh, paling males itu buka board tuh. Bikin laporan, Iya, relate keuangan banget sih, juga. relate banget. Males banget. Tapi emang sutradara tuh kadang ya udah kebanyakan dihandle sama asradanya juga nggak sih? Nah, kalau job desk favorit Job desk favorit itu apa ya? Mungkin antara karena udah kebiasa megang kamera sama suka direct ya, paling kalau enggak sutradara, direktor atau DOP lah gitu. Oh iya. Nggak jauh-jauh dari Nggak kamera jauh-jauh berarti dari ya. kamera lah. Berarti emang apa ya, udah di setting banget kalau Kak Dewa nih sebagai leader gitu. Karena kan dari DOP dan sutradara aja udah leadernya masing-masing gitu loh. Keren sih. Tapi kita kan udah dari tadi ngomongin tentang kesehariannya, gimana di kampus. Coba dong diceritain gimana akhirnya bisa. Kita kan podcastnya tentang music ya. Yeah, music in your play. Jadi kenapa tiba-tiba suka terjun di dunia musik gitu Kak? ya. Oke, saya mulai terjun di dunia musik yang banget itu sekitar tahun 2018. Sebenarnya waktu SMA itu udah main musik karena di SMA tuh ada band sekolahan yang ikutin festivalan. Cuman dulu posisinya hanya sebagai gitaris. Terus masuk ke 2018. Kalau boleh mundur ke belakang lagi, sebenarnya nggak jalan di musik malah. Saya aslinya malah main bola. Main bola. Tapi background dari orang tua gitu ada yang ngenalin musik gitu nggak? Kalau background musik cuman bisa-bisa aja. Justru malah bisa-bisa backgroundnya pemain bola semua. Oh, main bola semua, atlet Backgroundnya semua ya. atlet semua. Agak ini ya, beda sendiri gitu ya. Ya, terus karena ada sedikit cedera kaki yang mengharuskan untuk berhenti, akhirnya cobalah pindah ke musik. Ya sampai sekarang loh, dari 2018 sampai sekarang masih main musik terus. Begitu. Tapi akhirnya menemukan bakatnya di musik gitu ya. Atau merasa pede, kapan merasa pede? Wah, Mungkin kayak menemukan senangnya di musik itulah. Seperti itu karena ya asik aja main musik itu. Main musik asik, bikin musik ya seneng gitu. Nah, mungkin berangkat dari situ sekarang nyaman buat bermusik. Karena kalau yang aku tahu ya, Kak Dewa tuh selain mungkin dulu pernah main bola, terus main musik, juga punya buku ternyata. Wow. Ya ada. Kebetulan rilis tahun kemarin. Tahun Kemarin 2021. 2021 itu rilis. 2022. Iya 2022. Sorry, Kemarin 2022. Iya. 2022 tuh rilis dengan judul buku yang berjudul tuh Cukup Dikenang Bukan Untuk Diulang. Itu judul Wah. bukunya. Kalau soal nulis sebenarnya udah lama sih karena nulis sama main musik tuh bareng. Karena bikin musik, bikin lagu pun berawal dari tulisan. Iya. Akhirnya dari tulisan bisa dijadikan buku, dari tulisan bisa dijadikan lagu. Emang spesialis dunia kreatif banget ya. Ya, kreatif. Semoga ya. Pede dong, harus pede nggak Dewa? Ya, pede, ayo. Tapi itu bukunya ceritanya tentang apa tuh Kak? Lebih ke novel sih. Novelnya sebenarnya Wow. percintaan, cuman tetap ada beberapa
yang aku sisipi dengan kayak kehidupan kecil-kecil lah seperti itu. Kehidupan real life. Ya, cuman kan buat lebih enak menyampaikan harus ada romansa gitu Iya, biar orang bener-bener. bilang, komersil ya. Bener Nah, sih, itu. tahu Iya. banget pasarnya kalau orang-orang tuh lebih senang ada bumbu Cinta. gitu loh. Iya Tapi sih. itu emang pengalaman pribadi atau gimana tuh? pengalaman takut di spill. ya bukan masalah pengalaman pribadi ya, mungkin ada beberapa. Jadi buku itu berisi potongan-potongan tulisan yang aku Oh. satuin dan aku susun gitu. Oh, wow. Ya mungkin pengalaman dengan orang yang ini, ketemu orang yang Gitu. ini, terus tak satuin jadi akhirnya jadi sebuah cerita seperti itu. Keren, Jadi keren, campuran keren. dari pengalaman dan melihat keadaan sekitar betul gitu banget kali ya. gitu, ya. Oke. Kalau boleh tahu bukunya available di Online store kah? bookstore atau di online store atau mungkin kakak cuman Atau bikin datang ke rumah open dulu PO baru bisa beli buku. Enggak, Sabang dulu ya. udah ada di Gramedia, Wow. online store, Gramedia semuanya ada. Hmm. Karena kebetulan itu nggak saya produksi sendiri, itu melalui penerbit gitu. Oke. Hebat Bisa sih. tuh ya. Iya, kalau mungkin nanti aku bakal coba kepoin lagi ya biar aku lebih ada wawasan soal Kak Dewa dan kayak aku tuh merasa Kayaknya harusnya lebih kita termotivasi. beli bukunya sebelum kita interview. Itu harusnya Bener tuh sih, ada harusnya display di gitu. sini nih. Iya, harusnya kita sambil promosiin ya. Jadi kayak kita ngasih feedback juga buat dia. Ini gimana ya produser tolong deh. Oke, kalau tadi kita ngomongin buku, kita lebih spesifik ngomongin musik-musiknya Iya. aja. Sekarang kan Kak Dewa udah centang biru banget nih ya di Spotify. Dan aku ngelihat beberapa judul lagunya tuh sangat-sangat apa ya? Bisa dikatakan bahasanya tuh ini Puitis, banget gitu, apa? puitis gitu loh. Nah, kalau boleh tahu sekarang udah punya berapa album? Kalau album itu udah ada 1, terus kalau single udah ada sekitar 5 lebih. Jadi yang udah rilis di digital platform musik itu ada sekitar 15-an. Cuman Wow. bulan ini akhir bulan rencana mau rilis album kedua yang totalnya ada 10 lagu. Seperti Udah itu di ya. spill belum di sosial medianya atau Sudah. Sudah. oh sudah. Sudah beberapa di spill. Jadi lagu itu di album kedua ini sebenarnya udah diproduksi dari tahun 2019. Oh. Ada lagu yang emang disimpan lama buat disiapin di album kedua. Sampai pada akhirnya bulan kemarin selesai penggarapan dan rencana bulan ini akhir bulan rilis seperti itu. Kita doakan ya semoga Amin. Amin. semoga bisa sukses dan semoga launchingnya nanti lancar dan semoga listenernya menambah terus ya. Semoga Listenernya, itu yang amin. diharapkan. Dan kayaknya Bara dan aku harus follow dan juga dengerin sih karena Teaser juga ya sih. teaser juga harus dengerin. Bisa di spill akun Spotify-nya atau media sosialnya Kak? Oke, kalau media sosial semuanya itu atas nama Dewa Lintang. Oke. Dari Instagram, Spotify dan lain-lain, YouTube itu Dewa Lintang atau Dewa Lintang Umbaran. Kalau Instagram sebenarnya saya ada 2, Dewa Lintang dan Bangku Tambatan. Kalau Dewa Lintang itu tentang ya kehidupan keseharian. Kalau Bangku Tambatan lebih fokus di tulisan. Tulisannya ya. Ya, aku sempat cek tuh Bangku Oke, Tambatan dan follow itu nggak tuh? belum Aduh, follow. nih, parah nanti nih. kita akan follow ya. Nah, kalau boleh diceritain single paling favorit apa sih Kak? Yang udah rilis atau gimana? Yang udah rilis dong. Kalau yang paling favorit dari pribadi lagu yang udah rilis itu judulnya Lebih Terang Dari Bintang. Itu yang Wah. menurut aku paling favorit. Cuman yang paling lebih sering didengarkan adalah Senja Tenggelamkan. Ya, si Jatinglagan. Lumayan, nggak tahu. Telinga orang Indonesia mungkin lebih senang mendengarkan itu. Cuman dari aku pribadi lagu yang favorit di album pertama adalah Lebih Terang Dari Bintang. Emang ya kadang beberapa karya yang kita nggak expect itu akan blow up, ternyata itu yang paling jadi favorit Benar, gitu. benar. Sementara yang kita preferensi kita pribadi yang kayak wah ini bagus Kayaknya nih. bakalan ini ya Nah, deh. ternyata ya ada pasarnya, ada yang minat tapi nggak sebanyak karya yang nggak kita ekspektasikan itu. Betul Tapi ya banget. keren banget sih di di umur yang segini udah punya banyak karya dan juga udah bisa nyoba banyak hal, bahkan udah sempet rilis buku. Jadi kayak buat aku yang Sangat mungkin, produktif sekali ya. buat aku yang mungkin lagi nyari jalan, nyari
saat ini kan emang lagi ada di fase terombang-ambing ya, kayak bingung mau kemana atau bingung mau jadi apa. Kayak dulu yang punya target dan juga mimpi, sekarang tuh jadi kayak bingung gitu loh mau ke arah mana. Dan mungkin apa yang Kak Dewa Kak Dewa share di sini dan juga share ke aku sama Bara itu bisa jadi hal yang bermakna banget buat aku untuk wah oke, akhirnya aku bisa, nggak akhirnya juga sih, nggak secepat itu, cuman maksudnya akhirnya aku punya gambaran kecil untuk gimana kedepannya kehidupanku gitu. Keren. Tapi dari tadi kan kakak udah spill nih bikin albumnya itu dari 2019. Ya, 19. Nah, gimana sih proses untuk bisa menjadi sebuah album itu kak? Benar-benar. Kayak misalnya kakak tuh harus menemukan sebuah ide dulu baru bisa nulis lirik dan baru ngearansemen, apa Benar. nemuin nadanya dulu baru bikin lirik gitu. Gimana sih proses perjalanannya? Oke, kalau ngomongin soal lagu yang bakal dirilis, kalau soal lirik sama nada tuh kadang random, random banget. Lebih sering dapet itu di motor dan kamar mandi gitu. Kamar mandi sih ya emang. Serius, lebih sering dapet di motor dan kamar mandi. Karena kadang lagi di motor, dapet tulisan apa nih? Terus dapet nada, sempet sampai ambil dulu lah, direkam sambil ada suaranya. Mikir dulu ya. Buru. Kadang sampai karena aja nggak mau lupa dan udah bener-bener harus hanya minggir rekam dulu. Habis itu selesai jalan lagi. Wah. Itu lebih sering di motor karena senang motoran aja. Kadang kemana-mana senang naik motor. Atau lebih banyak jalan-jalan. inspirasi juga nggak sih kayak ngeliat orang, Iya, terus iya, orang, biasanya suasananya bener gitu banget. ya. Lebih senang kayak gitu aku. Biasanya ruang gerak tuh ngasih banyak inspirasi sih. Jadi kayak makin sering kita berkelana tuh inspirasi bakal lebih banyak yang ngalir gitu. Kalau aku denger ya dari orang-orang yang senang traveling tuh biasanya gitu. Tapi yang jadi pertanyaan tuh kadang kamar mandi kok bisa gitu ya jadi tempat inspirasi terbesar gitu loh. Apa karena kita lagi rilis sesuatu ya? Sedang rilis sambil memikirkan hal-hal indah. Benar. Tapi emang enak sih di kamar mandi, soalnya mesti ada aja. Dan kadang kan di kamar mandi kan nggak bawa HP ya, sampai andukan dulu lah keluar. Ini berarti sama sih kayak Keluar aku. direkam. Kadang ada momen di mana udah keluar, tadi apa ya? Gitu. Akhirnya masuk lagi. Berarti idenya bercampur dengan you know lah. Astagfirullah. Oke, jadi banyak banget ya inspirasi-inspirasi yang jadi tempat astagfirullah, Kak Dewa Dewa. Lintang untuk dapetin Inspirasi. ide-ide untuk lagunya. Tapi kalau hambatan, kalau tadi kan inspirasi ya, mungkin kendala-kendala misalkan mungkin dari nyari kayak apakah pertimbangan itu, apakah ini aransemennya dari luar atau vokalisnya dari luar atau kayak beberapa hal yang jadi kendala itu kira-kira apa? Kalau soal kendala sebenarnya saya beruntung sedikit dimudahkan karena mungkin yang lain-lain itu record harus rekaman sama orang dengan yang biaya mungkin nggak murah. Tapi kebetulan saya pribadi bisa untuk bikin sendiri sama bareng teman-teman. Kalau boleh cerita, Boleh dong. saya itu memproduksi musik itu dibantu oleh gitaris saya sendiri, namanya Dia Ahmediar. Dia yang bantu saya buat bikin semua lagu yang bakal dirilis nanti. Dan kita berdua nge-produce musik bareng-bareng tanpa biaya. Wow. Ya, ini keren ya, banget sih. ngasih uang makan lah, bukan uang makan, nih buat beli makanan, buat beli jajan, Buat beli rokok. karena kita bareng-bareng nih. Ya, kalau kendala mungkin lebih, kalau boleh cerita nih ke orang itu malah temen aku nih ya, agak sedikit sebel kan, karena sebenarnya udah dari lama kita nge-produce musik buat bikin album ini, cuman dia ya kadang namanya orang ya, Iya. mood swing lah. Kadang mau, kalau lagi mau banget, kalau lagi males banget. Nah, kendalanya mungkin lebih di situ. Dan saya sendiri sebagai katakanlah leader di lagu-lagu ini sabar. Ntar kalau nggak tak sabar-sabarin lagunya nggak jalan. Ya sabar, tak ladenin dulu lah nih orang maunya apa, mau kemana, hayu. Terus sampai akhirnya sekarang kelar, untung nih. Alhamdulillah ya. Berarti emang harus
Kadewanya juga legowo dan juga ngalah gitu ya kalau ngadepin mood swingnya temennya. Ya. Lebih ke gitu sih emang sih. Itu teman aku emang bener-bener dah. Iya. Banyak Walaupun banget ya. Apa? walaupun banyak kendala, banyak juga tadi tantangan dan ada juga sumber-sumber inspirasi yang datang karena sekarang udah akhirnya meluncurkan karyanya ke publik. Ada nggak sih harapan besar untuk Kadewa ke depannya gitu? Apakah mungkin bisa lebih bawa karya lebih banyak atau bahkan mengadakan konser sendiri kan? Amin gitu kayak. Amin. Ada nggak? Kalau harapan di musik ya cuman kepengen lagu-lagu yang udah dibuat ini, lagu ini menurut saya adalah sebuah anak dan sebagai anak harus bisa dibesarkan dengan sebaik-baiknya gitu. Makanya kepengen lah lagu-lagu ini nantinya entah kapan bisa dinyanyiin di tongkrongan itu udah sangat menyenangkan. Menurutku lagu jadi adalah dinyanyiin di tongkrongan, bukan di setel di mana. Karena ada orang-orang nongkrong, wah nyanyi laguku nih keren gitu ya. Terharu ya. Terharu karena wah ternyata bisa diterima oleh banyak orang seperti itu. Lebih ke situ sih. Mulia banget sih. Maksudnya kan banyak ya beberapa musisi yang memang ketika ditanya ya mau sampai ngadain Go internasional yang benar-benar gitu. Mimpinya besar banget dan ya kita menghargai itu, tapi kadang apa ya tidak sesuai sama keadaan sekarang. Tapi kalau Kadewa ya dia hanya pengen setidaknya lagu-lagunya tuh didengar gitu loh di tongkrongan, dan menurutku itu juga salah satu orang-orang ketika dengerin lagu di tongkrongan itu udah jadi bukti kalau mereka mencintai lagu itu gitu, mereka menghargai lagu itu dan lagu itu berkesan buat mereka gitu. Ada quotes terakhir untuk teaser sebelum kita closingan? Belum nyiapin sih. Atau ngambil salah satu yang relate lah. Atau dari lagunya boleh. Oh, dari lagu. Kalau lagu yang penuh dengan quotes ada di Jatuh Sembuh. Jadi cuman satu kalimat aja, tentangmu ada padamu, udah itu aja. Tentangmu ada padamu. Ingat-ingat ya teaser, dan mungkin ini lagi ajan ya. Oke, ya udah banyak banget yang dari tadi Kak Dewa ceritain tentang perjalanan hidupnya, tentang karir musiknya, tentang gimana dia menjadi dirinya yang sekarang. Benar. Bisa mungkin jadi pelajaran juga buat teaser dan kita untuk kedepannya gimana. Kak Dewa sekarang dari bekerja baru kuliah, kita kuliah. Bagaimana nanti kita bekerja, kita belum ada gambarannya gimana. Pasti kita berbeda ya. Iya, prosesnya berbeda, tapi semuanya akan ada jalannya dan semuanya mungkin akan baik-baik saja ke depannya. Jangan takut, jangan khawatir, pasti akan ada jalan. Habis ini Kak Dewa bakal bawain performance nih buat kita. Yes. Boleh. Jadi langsung aja kita dengerin Kak Dewa nyanyi sambil gitaran. Oke, happy listening teaser. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu surat cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu.
percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Nah, itu dia tadi persembahan lagu, enggak dong, performance dari Kak Dewa ya. Tadi bawain lagunya Komang, judulnya Komang. Ya, penyanyinya siapa? Penyanyi siapa? Aku lupa. Terus untuk awas saya nyuruh Anda opening. Oh iya, oke. Kita sudah ada Di di episode terakhir, di ujung banget nih. Terima kasih teaser sudah setia mendengarkan Karen dan Barah di podcast mixtape ini selama beberapa episode kemarin. Ya, betul. Terima kasih karena sudah mengikuti perjalanan kita ya. Mungkin kalau teaser yang ya siapa tahu kali ya, kita kan nggak ada yang tahu ya, ada yang mengikuti perjalanan kita dari awal tahun pertama banget, dari radio tahun sampai kita di sini sekarang udah close mic. Terima kasih banyak atas support dan karyanya. Semoga kedepannya kita juga bisa mempersembahkan karya-karya lainnya untuk teaser, Yes. entah di platform manapun ya. Kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu nanti Bara di platform A, aku di platform B. We never know kan. Terima kasih sudah menjadi pendengar setianya Minute, dan kita Pamit sudah undur diri. close mic. iya, Jadi kita pamit undur diri ya teaser. Apa kita ngomong apa? Kata-kata terakhir Ren. Kata-kata hari ini aja. Kata-kata Oh, iya. hari ini. Apa? Jujur gue lapar banget sih. Ya kalau gue kata-kata hari ini sangat panas. Sangat panas sih, benar gak sih? Sangat panas iya. Sangat panas, sangat membakar hari ini. Nggak jelas, oke. Oke. Aku lapar, besok Minggu jadi kita libur. Yes. Yay. Oke. Selamat weekend. Dadah. Pengen update soal musik? Mau tahu hal yang unik di balik musisi favorit kamu? Atau haus akan informasi musik terkini? This is Minute, Music in Your Plate. Hanya di MMTC Radio Jogja.